Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk permasalahan yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab fikih mereka berkaitan dengan permasalahan hukum berkunut ketika sholat witir, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Permasalahan ini, akar permasalahan yang ada ini ayol ikhwah, yaitu berkaitan dengan hukum berkunut itu sendiri. Apakah dalil yang menyebutkan adanya kunut witir yang demikian itu adalah sahih? Masalah ini masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib dengan lafaz Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, doa kunut witir. Doa tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam Musnad Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dan juga At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Disebutkan dengan lafaz kata Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah SAW mengajari aku beberapa kalimat yang aku ucapkan ketika witir pada lafaz fil witri dengan lafaz Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis ini sebatas ilmu yang kami ketahui diperbincangkan oleh para ulama. Dulu ketika kita belajar di Yaman, sebagian guru-guru kita ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Di antara yang mensahihkan dulu kalau di negeri Yaman yaitu Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Dan di antara mereka ada yang menyatakan hadis ini dhaif. Di antaranya Syekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Umar Al-Adani rahimahullah taala. Beliau di daras Minhajus Salikin dan pelajaran-pelajaran yang lainnya yang kami dengar beliau mendhaifkan hadis tersebut. Baik dari sisi sanad, hadis tersebut dinyatakan syadz pada lafaz fil witri atau fi qunutil witri, aquluhunna fil witri. Kata para ulama ini syadz. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah min tariq Abi Ishaq an Buraid ibnu Abi Maryam an Abil Hawra anil Hasan ibni Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tadi jalan yang pertama dari jalan Abu Ishaq, kemudian Buraid ibnu Abi Maryam an Abil Hawra anil Hasan dengan lafaz tersebut. Kemudian ada riwayat dari Al-Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan hadis tersebut dari Yahya ibnu Sa'id, kemudian Syu'bah ibnu al-Hajjaj, an Yahya ibnu Sa'id, an Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Dia menyatakan haddatsani Buraid ibnu Abi Maryam, telah menyampaikan hadis kepadaku Buraid ibnu Abi Maryam bilafzi kana yu'allimuna hadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait. Dengan lafaz dulu Rasulullah SAW mengajari kami doa ini, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Riwayat Imam Ahmad dari Yahya ibnu Sa'id dari Syu'bah mengatakan haddatsani Buraid ibnu Abi Maryam. Kemudian sampai selesai sanad. Semuanya dengan lafaz tanpa menyebutkan aquluhunna fil witri. Dalam artian Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib cuma menyatakan allamani Rasulullah SAW kalimatin tanpa menyebutkan fi qunutil witri. Sehingga mereka mengatakan al-mahfudz, lafaz yang sahih, yang mahfudz adalah lafaz dari Yahya ibnu Sa'id dari Syu'bah
dari Buraid ibnu Abi Maryam, bukan riwayat Ahlus Sunan dari Abu Ishaq, dari Buraid ibnu Abi Maryam, dari Abul Hawra, dari Al-Hasan. Kenapa? Dikarenakan kata mereka Syu'bah ibnu Hajjaj Jabal lebih awsaq dibandingkan yang lainnya. Kata mereka Syu'bah ibnu Hajjaj awsaq min kulli man rawahu an Buraid. Yang namanya Syu'bah itu lebih thiqah dibandingkan seluruh perawi yang meriwayatkan dari Buraid. Dinyatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa hadzal khabar, kata Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, wa hadzal khabar rahu Syu'bah ibnu Hajjaj an Buraid ibnu Abi Maryam fi qissatid du'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah ibnu Hajjaj dari Buraid ibnu Abi Maryam pada kisah tentang doa tersebut. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait. Walam yadhkur al-qunut walal witrah. Buraid atau riwayat dari Syu'bah dari Buraid tidak menyebutkan sedikit pun qunut, tidak pula menyebutkan witir. Qal Syu'bah ibn al-Hajjaj ahfadh, lebih hafidh, lebih thiqah. Kata Ibnu Huzaimah, walau thabata al-khabar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil qunut fil witri aw qanata fil witri lam yajuz indi mukhalafatu khabarin nabi sallallahu alaihi wasallam walastu a'lamu thabitan. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau seandainya hadis tersebut sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul memerintahkannya ketika kunut pada witir, atau beliau qanata fil witri, beliau melakukan pada kunut witir, tidak boleh bagiku menyelisihi hadis Nabi SAW. Walastu a'lamu sabitan, dan aku tidak mengetahuinya sedikit pun sabit dari Nabi SAW. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau menyatakan walastu a'lamuhu sabitan, aku tidak mengetahuinya hadis itu sabit dari Nabi SAW. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga beliau menyatakan dalam kitab Talkhis Al-Habir karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau menyatakan la yasihu fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, tidak ada yang sahih sedikit pun berkaitan dengan kunut witir tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana yang ada? Apakah datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan riwayat dari Ubay ibnu Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara muallak. Kata Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku', bahwasannya Rasulullah SAW qanata, kunut pada witir qabla ruku', sebelum ruku'. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun berkaitan dengan kunut ini pun, kunut yang disebutkan oleh Ubay ibnu Ka'ab, riwayat yang menyatakan perbuatan Rasul SAW, lafaz kunut pun juga punya banyak makna. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa innal qunut yutlaqu 'ala al-qiyam was-sukut wa dawamul ibadati wad-du'a wa tasbih wal khusyu'. Sesungguhnya lafaz kunut diitlakkan pada makna berdiri, makna diam, makna terus-menerus dalam ibadah, makna berdoa, makna bertasbih, makna khusyuk. Sehingga pada lafaz bahwasannya Nabi SAW berkunut sebelum ruku' ini punya makna. Bisa jadi yang dimaknakan di situ adalah beliau diam sejenak sebelum ruku', atau beliau al-qiyam, berdiri yang lama ketika ruku', atau beliau khusyuk sebelum ruku', dan banyak
Banyak makna dalam hal tersebut. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan diperbolehkan kunut, tapi ahyanan, sesekali kunut, sekali tidak. Alasannya kenapa? Alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dikarenakan hadis-hadis yang datang dari banyak sahabat ketika mensifati witirnya Nabi SAW, baik hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, hadis Ibnu Abbas, hadis Hudzaifah, hadis Ibnu Mas'ud, padanya tidak ada sesuatu lafaz pun yang menyebutkan Rasulullah SAW kunut ketika witir. Dalam keadaan Aisyah radhiyallahu anha termasuk istri beliau yang senantiasa bersama Rasulullah SAW. Dalam hal tersebut, Aisyah pun tidak menukilkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkunut ketika witir. Namun dalam kunut witir ini pun ada riwayat yang datang dari sebagian sahabat, ya. Dinukilkan dari sebagian sahabat dan juga sebagian tabi'in, seperti diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan juga dari Abdullah ibn Umar, riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwasannya dulu mereka biasa berkunut, dalam artian fi'lus sahabah. Atha ibn Abi Rabah pernah ditanya tentang kunut, kata Atha bin Abi Rabah, kana ashabun Nabi SAW yaf'alunahu, dulu para sahabat biasa melakukannya. Ringkasnya, ayyuhal ikhwah, dalam masalah kunut ini tadi, hadis yang berkaitan dengan kunut witir diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kalau saya pribadi lebih condong ke hadis tersebut dhaif. Hadis Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib pada lafaz fi qunutil witri, ya, dalam artian ziyadah syadzah. Doa tersebut umum, tidak mesti dibaca ketika kunut witir. Namun ada riwayat-riwayat dari sebagian sahabat, ya, ringkasnya oleh sebagian para ulama menyatakan memungkinkan Rasulullah SAW melakukannya, tapi jarang-jarang. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ada sebagian sahabat yang melakukannya. Tidak mungkin sahabat mengada-ngada dalam hal ini tadi. Sehingga bagi yang mau berkunut-kunut, bagi yang tidak dalam hal ini tadi, masalah di sini adalah masalah yang ilmiah dibahas oleh para ulama berkaitan dengan kunut witir tersebut. Bagi yang merasa ingin melaksanakan kunut witir, kebetulan dia jadi imam, silakan, tidak masalah. Bagi yang tidak mau berkunut witir juga tidak masalah. Masalah ini memang masalah yang ada khilafiyah di kalangan para ulama, wal amru fiha wasi'. Permasalahannya adalah luas. Yang bagi condong dengan pendapat yang menyatakan mau kunut witir, kunut tidak masalah. Ya, bagi yang tidak berkunut juga tidak masalah. Juga sabit dari sebagian sahabat tadi, dari Ibnu Umar, bahwasanya dulu mereka, dan juga Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, mereka berkunut ketika separuh Ramadan sampai seterusnya juga tidak masalah. Mengamalkan sebagian perbuatan sahabat juga tidak masalah, dan juga yang tidak mau berkunut juga tidak masalah. Dan jangan dijadikan permasalahan seperti ini masalah yang kita adanya tasyaddud dalam hal ini tadi, dikarenakan memang akar permasalahan adalah masalah yang khilafiyah yang sudah ada di zaman dahulu, dan juga dibahas oleh para ulama apakah ketika kunut mengangkat tangan ataukah tidak. Ini juga masalah yang khilafiyah di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lamu bishawab.